Bapa di surga, terima kasih. Bapak, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Bapak, tibalah saatnya Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Bapak, kami rindu, biarlah Tuhan yang memberkati setiap hati. Tuhan yang memberkati setiap jiwa yang rindu, yang haus akan Engkau. Bahkan mereka yang tulus di hadapan-Mu. Bapa, Engkau mengenal setiap hati kami. Puaskanlah jiwa kami. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan, puaskan, segarkan jiwa kami semua. Urapi pelayanan anak-Mu malam hari ini. Biarlah apa yang Kau rindukan untuk berkata-kata dalam setiap hidup kami, dalam setiap kehidupan hati kami. Bersabdalah bagi setiap kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu banyak kekayaan yang terpendam, banyak kekayaan yang rindu terus kami gali bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang-orang boleh semakin percaya kepada Yesus Kristus. Mereka boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bapak saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu saudari, shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso malam hari ini, saudara jangan lupa, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Jangan lupa ya, saudara bisa tulis seperti itu, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, izinkanlah saya bertanya malam hari ini buat kita semua. Berapa kali hari ini kita mengecek ponsel kita masing-masing? Berapa kali saudara dan saya mengecek ponsel kalian masing-masing setiap harinya? Saudara, sebuah penelitian mengatakan rata-rata orang itu mengecek ponselnya 96 kali sehari. Ya. 96 kali sehari. Itu berarti setiap 10 menit sekali. Setiap 10 menit sekali. Kita menunduk, lihat layar handphone kita, ada notifikasi masuk, ada pesan dari kantor, ada status dari teman, ada video-video lucu di media sosial. Saudara, ponsel kita selalu bergetar. Ponsel kita selalu berbunyi dalam setiap kehidupan kita semua. Ponsel kita selalu menuntut, meminta perhatian kalian semua. Betul Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan? Ya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dan tanpa sadar hidup kita menjadi seperti ponsel yang terus bergetar juga. Tidak pernah tenang, tidak pernah diam, selalu terbagi perhatiannya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah hiruk pikuk notifikasi dunia ini, firman Tuhan datang dengan panggilan yang mungkin kuno, yang sangat relevan tetapi bagi setiap kehidupan kita semua, yaitu Shema Yisrael. Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita sekedar mendengar suaranya di antara ribuan suara yang lain. Yang memanggil kita untuk memutuskan suara siapa yang paling penting dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan hari ini mari kita belajar untuk menaruh ponsel kita sejenak, meredam kebisingan-kebisingan dunia, dan mendengar suara satu-satunya yang berbicara tentang hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang ibu muda yang bercerita kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, setiap pagi aku ini harus menjadi superwoman Bapak Pendeta. Harus menyiapkan sarapan, menyiapkan anak-anak sekolah, menjawab email kantor, menerima telepon dari mertua, dan di sela-sela itu mencoba membaca Alkitab sambil juga minum kopi Bapak Pendeta. Lalu katanya, saudara dikasih oleh Tuhan,
Tetapi kenapa ya Bapak Pendeta? Hati saya ini seperti terkoyak. Saya ingin menjadi ibu yang baik. Saya ingin menjadi karyawan yang bertanggung jawab, menantu yang berbakti, dan juga tentunya Kristen yang saleh dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Pendeta, rasanya tidak ada satupun yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua jadinya setengah-setengah dalam setiap kehidupan saya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa persis seperti ibu muda itu. Hati kita mulai terkoyak, ditarik ke sana, ditarik kemari oleh setiap tuntutan-tuntutan hidup kita semua. Kita ingin mengasihi Tuhan, tetapi juga ingin sukses di kantor. Kita ingin setia beribadah, tetapi juga ingin menikmati hiburan dunia di dalam setiap hidup kita semua. Kita ingin melayani, tetapi juga ingin diakui oleh manusia. Firman Tuhan hari ini berbicara tepat kepada kondisi hati kita yang terkoyak ini. Sema Israel. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di sini bukan hanya berbicara tentang berapa Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Tetapi malam hari ini saya mau mengajak juga di dalam setiap kehidupan kita semua tentang apa yang harus terjadi pada hati kita. Apa yang harus terjadi pada hati saudara? Ya, karena Tuhan itu Esa, maka hati kita pun harus menjadi Esa. Hati kita pun harus menjadi utuh, tidak terpecah-pecah, tidak terkoyak-koyak. Ya, jadi bukan hanya mengenai berapa Tuhan. Saudara mau kenal itu satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan, dualisme, ya, oneness, dualisme, apalagi Tritunggal, Bapak Ibu Saudari, ya, di mana mereka berdebat mengenai semua berapa Tuhan dalam setiap hidup mereka. Tetapi kita malam hari ini saya mau mengajak kita semua belajar tentang apa yang harus terjadi pada hati kita ketika mendengar, ya Bapak Ibu Saudari, Sema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, ini doa orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi. Bahkan saudari ini punya tempat khusus di hati mereka ketika mereka punya seperti ini dalam setiap hidup mereka. Saudara, pada kesempatan malam hari ini izinkanlah saya membagikan kebenaran ini, makna Alkitabiah mengenai Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita hidup di era yang sangat bising. Ada begitu banyak suara yang berteriak meminta perhatian kita. Suara ambisi, ya, suara kekhawatiran, suara hiburan, dan tentunya tuntutan dunia. Dan hati dan pikiran kita seringkali tercabik-cabik, terbagi ke sana kemari, bagaikan layar kaca yang menampilkan 100 tayangan sekaligus. Namun di tengah-tengah hiruk pikuk ini, firman Tuhan memanggil kita untuk kembali ke pusat, ke inti dari segalanya. Mari kita renungkan jantung dari perjanjian lama ini yang digaungkan tentunya oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Sema Israel. Sema Israel. Saudara, pengakuan bahwa Tuhan itu Esa bukanlah sekedar pernyataan matematis tentang jumlah daripada Tuhan. Ya, pengakuan bahwa Tuhan itu Esa bukanlah sekedar tentang pernyataan matematis tentang jumlah Tuhan, melainkan pernyataan yang radikal tentang loyalitas total hati yang menyatu dengan sumber kehidupan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saya tidak mau berdebat mengenai ada yang bilang itu satu, ada yang bilang tiga di dalam satu, ada juga yang dua dalam satu, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kita tidak terjebak kepada pernyataan matematis tentang jumlah Tuhan, melainkan tentang loyalitas hati yang menyatu dengan sumber kehidupan kita semua. Saudara, dari pengakuan yang agung ini, mari kita menggali beberapa kebenaran fundamental yang tentunya akan merevolusi cara kita beribadah, cara kita hidup, cara kita mengasihi, agar hati kita tidak terbagi, tetapi terpusat hanya kepada Tuhan,
Amin Bapak Ibu Saudari. Yang pertama saya mau mengajak kita semua dikatakan di sana Sema Yisrael. Saudara, Sema Yisrael itu adalah panggilan untuk mendengar yang melampaui telinga di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kata Ibrani Sema itu jauh lebih dalam dari sekedar proses biologis mendengar suara saja di dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam konsep Alkitab, Sema itu berarti mendengar untuk melakukan. Ya, Sema itu berarti saudara mendengar untuk melakukan. Ini adalah tindakan respon atau merespon dalam setiap kehidupan manusia kepada firman Allah. Ketika Alkitab berkata, dengarlah hai orang Israel. Saudara, itu adalah panggilan untuk taat. Dengarlah hai orang Israel. Itu adalah panggilan untuk taat. Saudara, di padang gurun, umat itu tidak diminta untuk sekedar mendengar hukum Taurat. Tetapi umat itu juga diminta melakukannya agar mereka hidup. Agar mereka hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bangsa Israel pada saat itu baru saja keluar dari Mesir, negeri dengan ratusan dewa, negeri dengan ratusan dewi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pikiran mereka terkotak-kotak oleh politeisme. Banyak dewa pada saat itu di dalam setiap hidup mereka, Bapak Ibu Saudari yang Tuhan, khususnya bangsa-bangsa di sekitar mereka. Saudara, disinilah Tuhan memanggil mereka untuk sebuah paradigma yang baru. Jangan dengar suara Firaun, jangan dengar suara dewa-dewa Kanaan pada saat itu. Tetapi pasanglah telingamu, pasanglah hatimu hanya kepada suara Tuhan. Bukan alamatnya di sana loh Tuhanmu itu. Alamat Tuhanmu itu ini. Yang ini, bukan yang sana, bukan yang di sono, tetapi yang ini. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi umat tidak diminta untuk sekedar mendengar hukum, tetapi melakukan agar mereka hidup dan mereka tidak terkotak-kotak oleh politeisme. Ya, jangan dengar Firaun, jangan dengar suara dewa-dewi yang lain di Kanaan itu, tetapi pasanglah telingamu dan hatimu hanya kepada suara Tuhan. Saudara, Maria ketika malaikat Gabriel datang dalam setiap kehidupan Maria, ia tidak hanya mendengar kabar yang mustahil secara logika, karena dia tidak pernah berhubungan badan dengan lelaki, Bapak Ibu Saudari. Makanya saudari dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu mustahil secara logika. Tetapi Maria, dia merespon dengan iman, ya, pernyataan dari malaikat Gabriel pada saat itu. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas pasal 1 ayat 38. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maria mempraktekkan sema yang sejati dalam setiap kehidupan. Dia mendengar dan dia menerima firman Tuhan. Meskipun resiko dan konsekuensinya tentunya sangat besar dalam kehidupan Maria. Saudara yang terkasih, maka saya mengajak bahwa sema Yisrael itu panggilan untuk mendengar melampaui telinga. Ya, supaya saudara diingatkan bahwa pemaknaan yang pertama ini, saudara, kita harus punya filter kehidupan. Sema ini mengajarkan kita untuk memiliki filter secara spiritual. Kita harus selektif terhadap suara apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Suara apa yang saudara izinkan masuk ke dalam hati saudara? Inilah artinya Tuhan rindu supaya saudara punya filter kehidupan. Jangan biarkan suara-suara yang lain masuk memenuhi hati dan pikiranmu. Kita harus selektif terhadap suara apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi saudara diingatkan, sema Yisrael, panggilan untuk mendengar yang melampaui telinga ini. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil adalah supaya saudara diajak untuk punya filter kehidupan. Supaya saudara dan saya diajak untuk memiliki filter secara spiritual, harus selektif terhadap suara apa yang saudara izinkan masuk ke dalam setiap hati saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini penting sekali sehingga saudara tidak mendengar suara-suara sumbang yang lain di luar sana, selain daripada suara Tuhan yang kita kenal tentunya di dalam nama Yesus Kristus.
Saudara yang terkasih, iman yang aktif di dalam setiap kehidupan kita semua berarti mendengar Tuhan. Ketika saudara mendengar Tuhan berarti saudara siap bergerak. Ya, jadi bukan hanya mendengar, tetapi ketika saudara mendengar Tuhan berarti saudara siap untuk bergerak sama seperti Maria itu. Bukan hanya pengetahuan, di dalam kepala banyak orang yang jago pengetahuan agama di dalam setiap kepala mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, mendengar Tuhan berarti siap bergerak juga dengan kakimu. Mendengar suara Tuhan bukan hanya di pengetahuan tetapi juga bergerak dengan kaki kita semua. Ada energi di kaki kita semua untuk melakukan setiap firman Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain game di ponselnya dalam hidupnya. Lalu kemudian mamanya memanggil dari dapur, "Nah, ayo makan. Ayo makan, ayo makan pagi atau makan siang," mamanya mengajak. Lalu si anak menjawab, "Ya ma, aku dengar." Tapi matanya tetap tertuju kepada layar handphone. Saudara punya anak yang demikiankah dalam setiap hidup saudara? Saudara jari-jarinya terus bermain handphone, Bapak Ibu Saudari, walaupun papa mamanya sudah memanggil. Ia mendengar suara anak itu, tetapi tidak mendengar maksud daripada mamanya. Ya, dia masih tertuju kepada layar handphone. Saudara, seringkali kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan setiap minggunya, bukan? Dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi hidup kita tidak berubah. Hidup saudara dan saya tidak berubah. Kenapa? Karena hati kita masih tertuju kepada layar dunia ini. Sama seperti anak kecil tadi. Saudara, kita tidak pernah berubah karena hati kita masih tertuju kepada setiap layar dunia. Ya, kita mendengar kayak anak kecil itu. Ya, aku dengar, tetapi sebenarnya saudara tidak mau melakukan setiap firman Tuhan. Makanya tidak ada perubahan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jadi saat kita membaca firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, ya, setiap hari dalam hidup kita semua, tanyakan, Tuhan, apa yang Engkau minta aku lakukan hari ini? Apa yang Engkau minta Tuhan aku lakukan? Supaya aku bisa lakukan pada hari ini. Tanyakan kepada Tuhan ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara juga bisa mengaplikasikan dalam hidupmu saat mendengar khotbah, ya, di ibadah minggu atau ibadah seperti ini. Ya, jangan bertanya apa pendapatku, tetapi apa yang harus aku ubah di dalam setiap hati dan kehidupanku. Apa yang harus aku ubah ya Tuhan dalam setiap hidupku. Saudara, Sema Yisrael sekali lagi ada panggilan untuk mendengar, melampaui telinga dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian itulah yang pertama. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua malam hari ini merenungkan makna Alkitabiah daripada Sema Yisrael. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, tadi kita sudah belajar ya, Sema Yisrael. Itu panggilan untuk pendengar yang melampaui telinga. Yang kedua, Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kata Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Tuhan adalah Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi di sana mengandung kesetiaan dalam perjanjian. Tuhan adalah Allah kita. Jadi kita ini perlu setia dalam perjanjian. Makanya dikatakan Allah itu setia dengan perjanjiannya. Saudara, perhatikanlah kata Eloheinu ini, yang berarti Allah kita. Ini bukan deklarasi individualistis, tetapi bersifat komunal secara bersama-sama. Jadi Sema itu diucapkan bersama-sama di sinagog pada saat itu. Ya, iman itu bukanlah urusan pribadi saja yang eksklusif, tetapi dia dihidupi dalam komunitas anak-anak perjanjian atau dalam komunitas perjanjian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi Allah kita itu ya bukan bersifat individualistis, tetapi bersifat komunal, dan itu dihidupi dalam komunitas perjanjian. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 9. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana juga ada dikatakan, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu.
Saudara, frasa ini mengingatkan umat akan perjanjian, akan covenant. Tuhan telah memilih mereka dan Tuhan berkata kepada mereka, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Tentunya ini adalah relasi timbal balik yang didasari oleh kasih setia, hasyat daripada Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar dari seorang yang bernama Ruth. Ruth itu seorang wanita Moab, bukan keturunan Israel secara biologis Bapak Ibu Saudari. Namun ketika dia berkata kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, di dalam Rut pasal pertama ayat yang ke-16 itu. Saudara, Rut secara sukarela mengikatkan dirinya dalam perjanjian ini. Ia meninggalkan dewa-dewa Moab untuk bergabung dengan komunitas umat Allah pada saat itu. Ini membuktikan bahwa Eloheinu adalah undangan bagi semua yang percaya. Undangan bagi kita semua. Bukan hanya buat pribadi-pribadi, tetapi undangan bagi kita semua. Saudara yang terkasih, inilah bagian yang kedua. Saudara diingatkan, Adonai Eloheinu, Tuhan adalah Allah kita. Dan ini mengandung kesetiaan dalam perjanjian yang Tuhan berikan. Maka pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menjadi Kristen itu secara sendirian. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen secara sendirian. Kita harus memiliki komunitas iman. Karena Tuhan kita adalah Allah kita. Yang berarti kita membutuhkan saudara seiman untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudari. Paham Bapak Ibu Saudari sampai di sini? Saudara, kita dipanggil bukan menjadi Kristen secara sendirian. Karena Tuhan kita adalah Allah kita. Saudara membutuhkan rekan-rekan seiman untuk saling mengingatkan. Saudara membutuhkan rekan-rekan seiman untuk saling menguatkan. Dan tentunya terus bertumbuh dalam setiap kehidupan iman kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah pemaknaan yang pertama. Kita tidak bisa menjadi Kristen sendirian dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan kita adalah Allah kita. Yang dimana saudara diingatkan berarti saudara membutuhkan teman-teman, saudara seiman yang saling menguatkan, mengingatkan, mendoakan dan bertumbuh bersama-sama. Yang kedua, saudara, ada tanggung jawab ketika dikatakan Tuhan itu adalah Allah kita. Berarti saudara memiliki Tuhan dan saudara juga dimiliki oleh Tuhan. Dan tentunya ketika kita dimiliki dan memiliki Tuhan, ada tanggung jawab dalam setiap kehidupan orang percaya. Jika dia adalah Allah kita, maka kita adalah umatnya. Saudara, ada rasa aman dalam kepemilikan ini. Namun tentunya Bapak Ibu Saudari, ada juga tanggung jawab untuk hidup sebagai wakil Allah di dunia ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pendeta yang bertanya kepada jemaatnya yang baru menikah, bagaimana caramu membagi peran dalam rumah tangga? Ya, kata Bapak Pendeta, Bapak Ibu Saudari, yang bertanya kepada jemaatnya yang baru menikah. Si suami menjawab, oh saya memutuskan hal-hal yang besar. Ya, istri saya memutuskan hal-hal yang kecil Pak Pendeta. Misalnya kalau saya mau ngomongin politik, wah apakah Cina ini akan berperang nanti dengan si ini, Amerika akan berperang dengan si ini, ekonomi global gimana, ya kesehatan global gimana dan lain sebagainya. Apakah nanti akan menyerang Amerika ke Iran dan lain sebagainya. Itu urusan saya Bapak Pendeta. Ya, kalau ngomongin peristiwa-peristiwa global. Tetapi kalau ngomongin tentang di mana kita akan tinggal, beli mobil apa, dan liburan kemana, itu urusan istri saya. Jadi yang kecil-kecil dikasih istrinya. Saudara, terkadang kita itu seperti suami itu, ya. Iman kita tuh egois dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan iman kita tidak bisa egois. Kita tidak bisa berkata, saya dan Yesus tetapi melupakan saudara seiman yang kesusahan. Pokoknya saya saja dengan Tuhan Yesus. Pokoknya saya saja yang dengan Tuhan Yesus secara pribadi eksklusif. Tetapi kita melupakan saudara seiman yang sedang kesusahan. Eloheinu berarti saudari kita ini satu tubuh. Bukan hanya satu jiwa, tetapi kita satu tubuh di dalam
tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita saling menanggung beban, tolong menolong satu dengan yang lain, sehingga tidak ada lagi seperti anak yang di NTT yang mengakhiri hidupnya karena tidak bisa beli pulpen. Ya Bapak Ibu Saudari, ini menjadi peringatan buat kita semua, supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita mulai harus perhatian, care kepada setiap keluarga besar kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, di gereja di mana kita ada. Kita mulai care melihat orang-orang yang membutuhkan, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingatlah saudara, jadi kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk eksklusivitasmu, tetapi juga saudara dikasih oleh Tuhan, saudara juga dituntut untuk, ya, care terhadap saudara seiman. Itulah salib. Makanya ada hubungan secara pribadi eksklusif dengan Allah, tetapi juga ada hubungan secara horizontal, bukan hanya vertikal saja, tetapi secara horizontal dengan sesama. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, Adonai Eloheinu, Tuhan adalah Allah kita. Ada kesetiaan Tuhan dalam perjanjian ini, dan tentunya saudara juga dirindukan untuk setia, ya, dalam setiap hidup saudara. Saudara, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dalam hidupmu. Terlibatlah dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Saya tidak tahu apakah anak yang ada di NTT itu orang tuanya memiliki persekutuan atau tidak, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, apakah dia hidup sendiri, apakah dia justru menjauh dari komunitas, saya juga tidak tahu backgroundnya dan lain sebagainya. Tetapi saya ingatkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan tinggalkan persekutuan saudara. Kalau ada persekutuan, terlibatlah dalam setiap kelompok-kelompok kecil. Ya, bukan hanya sebagai pengunjung, tetapi sebagai anggota keluarga Allah dalam setiap hidup saudara. Katakan amin. Ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Ya, kalau saudara ke gereja itu udah sampai ribuan orang, saudara nggak kenal satu dengan yang lain, kiri dan kanan, belasan ribu apalagi. Jadi Bapak Ibu Saudari, sebenarnya gereja yang efektif itu ya 200 sampai 500 orang. Ya Bapak Ibu Saudari, di mana pendetanya itu jemaat-jemaatnya bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau di atas itu Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, biasanya kita sudah tidak saling mengenal antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, karena sudah 500 atau mungkin ribuan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saya lebih mengajak saudara, terlibatlah dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, bukan hanya saudara terlibat dalam gereja besar sebagai penonton karena dingin, karena gedungnya baru, karena nanti ada videotron di belakang, ya. Dalam setiap hidup saudara, wah keren ya gerejanya. Bukan hanya seperti itu. Ya, bukan hanya saudara sebagai pengunjung, tetapi sebagai anggota keluarga Allah. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Doakan para pemimpin-pemimpinmu, ya, di gerejamu, ya, di channel penginjilan yang dimana saudara terberkati, karena mereka juga adalah bagian dari kita yang sama-sama juga berjuang dalam kehidupan mereka. Ya, mereka pun bagian dari kita semua, walaupun mereka disebut pendeta, tetapi mereka pun disebut tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi mari kita berjuang bareng-bareng. Doakan para pemimpin-pemimpin rohanimu, karena mereka pun adalah bagian dari kita semua yang sama-sama berjuang dalam setiap kehidupan ini. Saudara, inilah yang kedua saudara diingatkan, ya, makna Alkitabiah, Sema Yisrael. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, Adonai Eloheinu dan Adonai Echad. Ya. Dan yang ketiga saya mau mengajak kita semua, di sana juga dikatakan Adonai Echad. Artinya Tuhan itu Esa. Saudara, inilah kunci hati yang utuh dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, saya tidak sedang berbicara mengenai berapa Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mari kita belajar. Kata Ibrani untuk satu, ya, di sini bukanlah yachid atau satu-satu atau tunggal, melainkan echad. Echad itu menunjuk pada kesatuan yang majemuk. Saudara, kata yang sama tentunya dipakai dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, dikatakan keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu atau echad secara daging.
Ini bukan berarti mereka melebur suami dan istri itu menjadi satu entitas tanpa identitas. Mereka menjadi satu. Suami dan istri itu menjadi satu dalam daging mereka. Dalam hal apa? Bukan dalam pribadi, bukan dalam entitas mereka, tetapi menjadi satu dalam tujuan. Satu di dalam kasih, satu di dalam kesatuan yang kudus. Ya, memang ini petunjuk yang samar tentang Allah Tritunggal. Ya Bapak Ibu Saudari, ada Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ini petunjuk yang samar, tetapi saudara mengerti bahwa ternyata ada kata ya keduanya menjadi ekat di dalam daging. Yang saudara tahu bahwa bukan melebur menjadi satu identitas, tetapi satu dalam tujuan, satu di dalam kasih, ya satu di dalam kesatuan yang kudus. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi kita tahu karena Tuhan itu ekat, maka Ia menuntut kita juga menjadi ekat atau utuh. Tuhan tidak menerima hati yang terbagi dalam setiap hidup kita semua. Karena Yakobus pasal pertama dikatakan di ayat yang ke-8 memperingatkan tentang orang yang mendua hati. Ya, kita baca dulu Yakobus pasal pertama, ya, sehingga saudara dapat memahami apa yang disampaikan. Ya, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam setiap hidupannya. Jadi Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8 ini memperingatkan tentang orang yang mendua hati. Ya Bapak Ibu Saudari, orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi politeisme itu, saudara, itu akan menghasilkan kepribadian yang terpecah-pecah. Kalau saudara mengakui banyaknya dewa, Allah di dalam setiap kehidupan saudara seperti bangsa Kanaan pada saat itu, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, politeisme itu akan menghasilkan kepribadian yang terpecah. Ya Bapak Ibu Saudari, sedangkan pengakuan akan Tuhan yang esa, yang ekat ini menghasilkan tentunya integritas di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Ayub itu di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Dia itu kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan kesehatan dia. Dan istrinya menyuruhnya untuk kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau engkau punya istri seperti itu, diapain Bapak Ibu Saudari? Dijitak Bapak Ibu Saudari. Ya, lagi diberkati kamu bisa dekat sama aku. Ketika saya nggak terberkati, saya lagi ekonominya turun, malah kamu jauh ngomong seperti itu. Ini istri Ayub Bapak Ibu Saudari, ini gambaran istri mungkin modern yang tidak takut akan Tuhan. Ya, saudara, itu adalah godaan tentunya di dalam setiap kehidupan Ayub pada saat itu untuk meninggalkan imannya. Ya, karena anaknya meninggal pada saat itu, hartanya habis, kesehatannya juga habis, istrinya juga jadi memusuhi dia. Saudara, ini godaan untuk meninggalkan iman dalam kehidupan Ayub. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dalam setiap hatinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dia pahit, ya, mungkin juga terbagi antara percaya Tuhan itu baik atau kenyataan yang pahit dalam setiap kehidupan Ayub. Namun Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, hati Ayub itu tetap ekat, tetap utuh. Dia tetap berpegang kepada Allahnya meskipun akalnya tidak mengerti dalam setiap kehidupan Ayub. Jadi saudara, yang ketiga saya mau mengajak kita semua, Adonai Eka, Tuhan itu Esa. Itulah kunci hati yang utuh di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, maka pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang ketiga ini, saudara, ekat itu berarti karakter kita harus sama. Ada integritas pribadi dalam setiap hidup kita semua. Ekat berarti kita harus sama secara karakter, baik di dalam gereja, di rumah, di kantor. Tidak ada topeng dalam setiap hidup kita semua. Jadi ekat itu berarti kita sama di gereja, kita sama di rumah, kita sama di kantor. Tidak ada topeng. Nanti di depan istri begini, di belakang istri begini. Di depan suami begini, di belakang suami begini. Di gereja tampak kudus, tapi di luar gereja kudisan semua Bapak Ibu Saudari. Bukan kudus tapi kudis semua. Ya, saudara, jadi lewat pembelajaran Adonai Eka, Tuhan itu Esa, saudara diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, saudara harus memiliki integritas secara pribadi. Ekat berarti karakter kita harus sama, sekali lagi di gereja, di rumah dan di kantor. Tidak ada topeng.
dalam setiap hidup kita semua. Lalu pemaknaan yang kedua pada bagian yang ketiga ini, saudara, prioritas kita jadi jelas. Jika Tuhan adalah satu-satunya yang esa, maka dia adalah pusat dari segalanya. Dialah pusat daripada segalanya dalam kehidupan manusia. Semua hal yang lain, baik keluarga, baik pekerjaan, baik hobi, saudara, itu hanya bermakna jika diletakkan di bawah otoritas daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari. Jadi urutannya itu selalu pertama itu Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau bisa kedua tetap Tuhan, ketiga tetap Tuhan, keempat tetap Tuhan. Baru seterusnya saudara boleh rancang deh keluarga, pekerjaan, hobi. Dan semua itu akan bermakna jika diletakkan di bawah otoritas Tuhan. Dan tentunya dalam relasi dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kamu punya keluarga sesukses apapun, punya pekerjaan sesukses apapun, Bapak Ibu Saudari, punya hobi sementereng apapun dalam kehidupanmu, tetapi tanpa Tuhan itu semua sia-sia. Amin. Tanpa Tuhan itu semua sia-sia di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar bersama-sama di dalam setiap hidup kita semua. Supaya saudara tahu ada prioritas yang jelas. Saudara diajak, jika Tuhan adalah satu-satunya yang esa di dalam hidup kita, maka dia adalah pusat dari segalanya dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, saudara diajak ya di dalam gereja kita bisa berbeda latar belakang, tetapi kita bisa bersatu, kita bisa ekat karena roh yang satu itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada kesatuan walaupun kita seragam. Ya, ada dalam keragaman, maksud saya ada kesatuan di dalam keragaman, sama seperti bangsa Indonesia kan ya. Saudara, ini kasih oleh Tuhan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa satu dalam satu nation bernama Indonesia. Dan kita bersyukur atasnya. Saudara, di dalam tubuh Kristus juga demikian. Dalam gereja juga demikian. Kita bisa berbeda latar belakang, suku, kaum dan bahasa. Tetapi kita bisa bersatu secara ekat karena roh yang sama. Makanya bisa disebut menjadi gereja yang am. Gereja yang menyembah Tuhan Yesus di segala tempat dan zaman dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bisa tetap bersatu dalam keragaman yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah gitar yang senarnya kendor itu akan mengeluarkan bunyi yang sumbang. Ya, jadi kalau kalian punya gitar Bapak Ibu Saudari, kalau gitarnya itu kendor, ya saudara mau pegang kunci C, A, D, E, F, G dan lain sebagainya, tetap saja bunyinya akan sumbang. Nggak karuan Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika senarnya mulai dikencangkan di stem Bapak Ibu Saudari sesuai dengan nada dasar ya yang sama tentunya, misalnya nada dasar A ya Bapak Ibu Saudari, maka meskipun senarnya berbeda-beda di stemnya itu, ya kalau gitar itu kan ada 6 senar, kalau di stem itu berbeda-beda antara gitar yang dari senar 1, senar 2, 3, 4 sampai yang ke-6 itu Bapak Ibu Saudari, itu harus di stem dulu ya. Sehingga nanti ketika kita pencet nada dasar A atau C atau D Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, walaupun senarnya itu berbeda-beda, bunyinya itu berbeda-beda, tetapi ketika kita pencet, kita genjreng Bapak Ibu Saudari, mereka semua akan menghasilkan harmoni yang indah dalam setiap kehidupan mereka, khususnya dalam konteks gitar ini ya Bapak Ibu Saudari. Nah, kalau hati kita ini kendor, hati kita ini terbagi antara cinta dunia dan cinta Tuhan, saudara, itu akan hanya menghasilkan hidup yang sumbang, hidup yang tidak berarti. Kalau saudara hatimu kendor, cintamu terbagi antara Tuhan dan cinta akan dunia, maka hidupmu akan menghasilkan hidup yang sumbang, hidup yang fales Bapak Ibu Saudari, tidak bernada, yang artinya tidak bermakna dalam setiap kehidupan kita semua. Namun ketika kita menstem hati kita sesuai dengan Tuhan yang esa itu, saudara, sebagai nada dasar kehidupan kita semua, maka seluruh aspek kehidupan kita akan mulai menghasilkan harmoni bagi kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, maka mari lakukanlah audit hati di dalam setiap hidupmu. Khususnya misalkan dalam mingguan, apakah mungkin saudara ada berhala-berhala kecil yang mulai bersaing dengan Tuhan di dalam hati saudara? Mungkin itu ada pujian manusia,
Mungkin saudara ini kasih lihat Tuhan, jumlah rekeningmu di bank, yang artinya Bapak Ibu saudari hatimu tidak fokus lagi kepada Tuhan, tapi terpecah kepada pujian manusia maupun terhadap jumlah rekeningmu di bank. Lakukan audit hati mingguanmu. Apakah ada berhala kecil? Apakah ada berhala kecil yang mulai bersaing dengan Tuhan dalam hatimu dan hatiku? Saudara, ketika kita membuat keputusan-keputusan kecil, saudara biasakan untuk bertanya. Biasakan untuk bertanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apakah keputusan-keputusan ini memuliakan Tuhan yang Esa itu, atau justru memecah fokusmu daripada Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shema Yisrael bukanlah warisan kuno bangsa Yahudi saja. Ini adalah konsep ataupun resep ilahi untuk kesehatan rohani kita hari ini. Saudara, ada panggilan untuk mendengar, saudara diingatkan tadi. Ya, ini mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada dasarnya, saudara, itu semua sia-sia. Jadi ada panggilan untuk mendengar dalam setiap hidup saudara. Ada pengakuan tadi yang kedua, bahwa Dia adalah Allah kita yang mengikat kita dalam keluarga iman, di mana kita tidak berjalan sendirian dalam setiap kehidupan kita semua. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, maka terhisaplah dalam komunitas-komunitas iman di mana saudara terberkati di dalamnya. Dan yang ketiga, saudara diajak tadi, ya, ada kebenaran bahwa Dia itu Esa. Dia yang memanggil kita keluar dari kehidupan yang suka terpecah-pecah itu, ya, dari kehidupan yang munafik itu, menuju integritas dan tentunya hati yang tetap utuh dan tertuju kepada Allah yang ekat itu, Allah yang Esa itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah makna Alkitabiah, ya, dari Shema Yisrael. Dan mungkin selama ini kita lelah karena hati kita terbagi. Mungkin ada bagian untuk Tuhan, mungkin juga ada bagian untuk dosa, ada bagian lagi untuk ambisi-ambisi kita semua. Tidak heran kita tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tapi malam hari ini, mari hati kita datang dengan satu tekad. Dengarlah hai jiwaku, katakan kepada jiwamu, dengarlah hai jiwaku, Tuhan itu Allahku dan Dia itu Esa. Maka dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, aku akan mengasihi Dia. Jadikan hati kalian semua, ya, terpusat di dalam setiap kehidupanmu kepada Yesus Kristus. Maka kalian akan menemukan kekuatan sejati di tengah-tengah dunia yang bising ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama. Shema Yisrael bukan sekedar ayat hafalan. Ini adalah fondasi kehidupan kita semua. Mulailah dengan Shema, belajarlah mendengar Tuhan setiap hari. Matikan kebisingan-kebisingan dunia. Buka telinga hatimu, lalu lakukan apa yang Ia firmankan di dalam setiap hidupmu. Saudara, mulailah tadi dengan Shema. Hidupilah Eloheinu tadi. Jangan berjalan sendiri. Gereja bukan gedung, Bapak Ibu Saudari. Ya, gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah keluarga. Jangan terkesima dengan gedung-gedung yang indah-indah itu. Ya, orang-orang Eropa itu sudah mengalami gedung-gedung yang dibangun dengan indah-indah, arsitektur yang indah, tapi pada akhirnya juga ditinggal oleh sebagian besar orang-orang di sana, Bapak Ibu Saudari. Maka mari, gereja dalam setiap hidup kita semua bukan gedung, tetapi gereja adalah sebuah keluarga. Kita saling menopang di sana, kita saling berdoa di sana, kita saling mengingatkan bahwa kita punya Allah yang sama. Ya, kita punya Allah yang sama, walaupun dari suku yang berbeda-beda, walaupun dari ekonomi yang berbeda-beda, tetapi kita semua punya Allah yang sama. Amin, Bapak Ibu Saudari. Hidupilah Eloheinu itu. Jangan berjalan sendiri. Dia Allah kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia bukan hanya Allah buat orang kaya. Dia bukan hanya Allah untuk orang miskin. Dia bukan hanya Allah untuk orang-orang barat. Tetapi Dia Allah kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Hidupilah Eloheinu ini. Lalu kemudian saudari ini kasih oleh Tuhan, wujudkanlah ekad itu. Biarlah hatimu utuh hanya bagi Tuhan. Jangan terpecah antara dunia dan surga. Jadilah pribadi yang konsisten.
Saudara sama di gereja, sama juga di rumah, sama juga nanti di tempat bisnis usahamu, di kantormu, pribadi yang sama. Karena saudara berintegritas ya dalam setiap hidupmu. Jangan di rumah saudara kelihatannya baik, tapi kemudian di tempat pekerjaan ternyata saudara melenceng dalam setiap hidupmu. Ya, banyak orang seperti itu hari-hari ini sekarang Bapak Ibu Saudari. Mereka bisa ngomong A, tetapi secara integritas kelakuannya B, kelakuannya bisa C dan lain sebagainya. Banyak ya, saudara jangan terjebak walaupun itu tokoh agama dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo pada akhir khotbah ini, saudara saya mau bertanya atau pertanyaan refleksi bagi setiap kehidupan kita semua. Apakah aku ini sungguh-sungguh mendengar Tuhan? Atau hanya sekedar mendengar suara manusia dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara bisa tanyakan hal ini dalam setiap hidupmu ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Apakah aku hidup ya sebagai bagian dari umat perjanjian? Atau aku Kristen ini secara sendirian? Ya Bapak Ibu Saudari, tanyakan hal ini dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, apakah hatiku utuh bagi Tuhan? Atau masih terbagi dengan berhala-berhala modern hari-hari ini? Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, termasuk ya drama-drama Koreamu itu juga bisa menjadi berhala modern. Ya, grup band yang kau sukai lebih daripada Tuhan Allahmu itu juga bisa menjadi berhala modern dalam setiap hidupmu. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat malam hari ini ya Bapak Ibu Saudari. Kalau tanya Pastor Deso, kok kenapa tiba-tiba live-nya malam? Ya karena ada gerakan saja Bapak Ibu Saudari. Ya untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya jadi Pastor Deso kalau malam ini, ya saat ini masih kalau ada gerakan saya akan live. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau setiap pagi, 7:30 pagi, saudara setiap hari itu Senin sampai Sabtu. Tapi kalau malam ini, Bapak Ibu Saudari, ini adalah gerakan spesial saja ya. Supaya Bapak Ibu Saudari yang rindu malam juga saudara berikan waktu saudara kepada Tuhan. Saudara juga menemukan kebenaran untuk apa? Untuk dilakukan, untuk dihidupi. Jangan cinta sama saya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan suka sama pendeta dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara menjadikan pendeta sebagai idolamu. Jangan Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara jadikanlah ya Tuhan sebagai idola satu-satunya setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang Shema Yisrael. Kita belajar bahwa mendengar adalah soal respon. Kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian, yang dimana Dia setia. Dan kita belajar bahwa Tuhan itu Esa, satu-satunya yang layak mendapat seluruh ya perhatian dari hati kita semua. Tetapi izinkanlah juga saya bertanya kembali dengan sangat serius pada saat ini. Di mana hati saudara saat ini? Apakah hatimu masih terkoyak? Masih terbagi? Masih ditarik ke sana kemari oleh berbagai keinginan dunia? Mungkin saudara datang ke tempat ini dengan beban berat. Mungkin saudara datang dengan kekecewaan. Ya, mungkin saudara datang dengan pertanyaan besar, Tuhan, Engkau ada di mana sih saat aku menderita dalam setiap hidupku? Mungkin juga saudara datang dengan rasa bersalah. Kalian tahu, kalian sudah jauh daripada Tuhan. Kalian tahu, hati kalian sudah dingin. Kalian tahu, kalian lebih sering mendengar suara media sosial, influencer, daripada suara firman Tuhan. Saudara, kalian tahu, mungkin kalian juga lebih sibuk menyenangkan bos kalian daripada menyenangkan Tuhan. Atau menyenangkan pendetamu daripada mendengarkan Tuhan. Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan tetap memanggil kita semua. Amin. Tuhan tetap memanggil kita semua. Perhatikan baik-baik, Shema Yisrael itu tidak dimulai dengan jika kamu taat, aku akan menjadi Allahmu. Tidak. Tuhan tidak memulai seperti itu. Jika nanti kamu taat, aku akan jadi Allahmu. Tidak Bapak Ibu Saudari. Tetapi Shema itu dimulai, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Saudara, artinya Dia sudah menjadi Allah kita. Sebelum kita mendengar, Dia sudah menjadi Allah kita. Dia sudah memilih kita sebelum kita memilih Dia dalam setiap hidup kita semua. Maka di kayu salib Yesus berkata, Yesus berseru tetelestai. Dalam bahasa Yunani artinya sudah selesai.
Itu perjanjian itu sudah terbuka lebar. Darah Yesus sudah tercurah. Dan satu-satunya yang dia minta daripada kita adalah hatimu yang utuh, yang tidak terpecah-pecah itu. Saudara, bukan hatimu yang sempurna, bukan hatimu mungkin yang tanpa dosa, tetapi hatimu dan hatiku yang utuh. Yang tidak lagi main kucing-kucingan dengan dosa, yang tidak lagi berpacaran dengan dunia dalam setiap hidup kita semua. Dan bila saat hari ini, jika Roh Kudus sedang mengetuk pintu hati kita semua, jika ada kerinduan untuk kembali, untuk berhenti berpura-pura, untuk berhenti hidup terpecah-pecah, sekaranglah waktunya untuk mengambil keputusan mengiring dia. Jangan tunda, jangan bilang itu nanti, karena tidak ada jaminan besok ya masih menjadi milik atau hari yang bisa kita hidupi pada hari esok. Tidak ada jaminan besok kita bisa hidup. Sekarang di tempat ini, di mana saudara duduk, mungkin di rumahmu, mungkin di alat transportasi saudara lagi dengarin channel Pastor Deso, mungkin juga ada di kamarmu, di ruang tamumu, di rumahmu, di kantormu, dimanapun saudara mendengar channel Pastor Deso. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, aku datang, aku menyerah. Aku tidak mau hidup lagi terpecah-pecah. Aku mau Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Ajarlah aku mendengar suaramu. Tuhan, satukan hatiku untuk takut akan namamu. Dan jika saudara berdoa seperti itu dengan sungguh-sungguh, biarlah janji ini untukmu. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku, kata Tuhan. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatiku. Yeremia 29 ayat 13. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-jemaat Allah. Ya, yang secara khusus ya buat kalian semua, penonton-penonton, jemaat-jemaat Allah, sahabat-sahabat Pastor Deso yang setia dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Bahkan buat kalian semua yang hari-hari ini juga rindu datang kembali kepada Tuhan Yesus, atau rindu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup hari ini. Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan dan kebingungan. Engkau memanggil kami dengan panggilan kudus. Dengarlah hai anakku, akulah Tuhan Allahmu, aku ini Esa. Tuhan, kami mengaku bahwa telinga kami sering tuli terhadap suara-Mu, karena terlalu bising dengan suara dunia. Bahwa hati kami sering terpecah, karena kami mencoba mengasihi Engkau sekaligus mengasihi dunia ini. Kami mengaku Tuhan bahwa kami seringkali hidup seolah-olah Engkau bukan Allah kami. Seolah-olah kami bisa berjalan sendiri. Ampuni kami ya Bapa di sorga. Ampuni kami. Dan hari ini dengan kesadaran penuh kami datang kembali kepadamu. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni Tuhan. Ampuni setiap hidup kami. Dan kami memutuskan pada kesempatan hari ini, biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh sema, dengar-dengaran kepada Engkau. Saat kami membaca Alkitab, bukalah telinga hati kami. Saat kami berdoa ya Tuhan, tariklah pikiran kami yang melayang-layang itu. Saat kami sedang melayani, murnikan motivasi setiap pelayanan kami. Dan saat kami bergumul, ingatkanlah kami semua bahwa Engkau Allah yang berjanji, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bapa, satukan hati kami dimanapun kami menonton, dari manapun kami menonton channel Pastor Deso ini. Tuhan, kami muak dengan hidup yang munafik. Kami lelah dengan topeng-topeng rohani. Kami rindu menjadi pribadi yang utuh. Baik sama di gereja, sama juga di rumah, sama di depan banyak orang. Saat kami sendiri pun kami sama. Sama saat kami senang, sama saat kami susah. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Tetapi kami tahu siapa yang memegang hari esok dalam hidup kami. Kami tidak tahu seberapa berat ujian yang akan datang di dalam setiap hidup kami. Tetapi kami tahu Engkau tidak akan memberi setiap Tuhan masalah-masalah itu, pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa keyakinan baru bahwa Engkau Tuhan adalah Allah kami.
bahwa Engkau Esa, dan karena itu kami pun bisa menjadi satu juga. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian hidup tentang kasih setiamu. Biarlah keluarga kami melihat perubahan dalam diri kami. Biarlah gerejamu boleh bersatu di dalam kasih-Mu, bukan terpecah-pecah karena perbedaan doktrin. Biarlah dunia boleh percaya bahwa Engkau benar-benar mengutus Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu diberkati, orang tuamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan, bisnis usahamu, diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah terimalah berkat rohani jasmani, terus Tuhan tambah-tambahkan di dalam setiap kehidupanmu. Dan biarlah hidupmu boleh terus menjadi berkat dimanapun kalian berada. Dan setiap firman Tuhan yang kalian dengar pada kesempatan saat hari ini, boleh kita semua hidupi di dalam setiap hidup kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, diberkatilah hidupmu dan keluargamu. In the name of Jesus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan malam hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis loh di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa setiap hari channel Pastor Deso baik di TikTok, baik di YouTube setengah 8 pagi. Saudara, kami hadir Senin sampai Sabtu. Nanti hari Minggunya ada ibadah raya jam 7 pagi dan jam 5 sore ya. Jadi setiap Senin sampai Sabtu setengah 8 pagi saudara jangan lupa hadir setiap harinya di channel Pastor Deso. Kalau saudara rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudari, jadikanlah channel ini sebagai sahabat, sebagai teman, tempat kita berlatih, tempat kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu Saudari, sehingga hati kita semakin tertuju kepada Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, terima kasih buat setiap kehadiran kalian semua. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Thank you yang sudah menulis. Saudara yang terberkati jangan lupa tap-tap layar. Saudara yang terberkati jangan lupa saudara share channel ini. Saudara yang terberkati jangan lupa saudara bisa ya Bapak Ibu Saudari berbagi gift, berbagi apalagi Bapak Ibu Saudari super chat, super thanks dan lain sebagainya sesuai platform masing-masing bagi kalian yang terberkati. Jangan lupa juga Bapak Ibu Saudari, saya juga mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian syukur, pemberian kasih, persepuluhan, donasi, support ya, persembahan misi untuk pelayanan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu yang saudara berikan selalu lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Desonya. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan, dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan kalian rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan, dan juga saudara mendukung persembahan misi untuk pembukaan gereja lewat channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya. Di sana nanti ada BC atas nama istri saya Angelin, dan juga Bapak Ibu Saudari ada sosial bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri yang rindu mendukung ya channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari mungkin ada di Malaysia, di Singapura, ya ada di negara-negara yang lain. Saudara bisa menggunakan sosial bus karena lebih memudahkan, atau saudara bisa menggunakan PayPal. Kalau memang saudara mau menggunakan PayPal, saudara chat dulu di inbox TikTok saya, nanti saya akan berikan alamat PayPal-nya ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya sudah menyematkan semua di bio profil Pastor Deso di TikTok ya, rekening BCA istri saya namanya Angelin. Di deskripsi video di YouTube juga saya sampaikan juga Bapak Ibu Saudari, semua sudah saya sematkan dalam setiap di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang saudara tergerak, saudara rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara rindu mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan saudara juga rindu ya Bapak Ibu Saudari berlatih untuk bermurah hati, saudara dapat mendukung pelayanan ini selalu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sampai bertemu besok kembali. Ingat ya, kalau saudara mau memberikan persembahan-persembahan itu, yang pertama harus ada komando Roh Kudus. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso.
setiap waktunya atau setiap khotbahnya. Ya, dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara sedang berlatih bermurah hati. Milikilah salah satu dari ketiga hal itu. Dan ketika saudara sudah memberi, saudara berilah dengan ketulusan. Karena saya percaya ketika kita menabur, kita akan menuai dalam setiap kehidupan kita semua. Menuai itu tidak selalu mengenai berkat juga materi dalam setiap hidup kita semua. Menuai itu juga bisa berbagai ya kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu banyak yang akan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi puji Tuhan, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pastor, tapi kalau saya nggak memberi gimana? Ya nggak apa-apa juga. Bapak Ibu Saudara, biasa saja saudara mau memberi karena saudara digerakkan, berilah dengan tulus. Saudara nggak digerakkan hatimu oleh Roh Kudus, nggak masalah Bapak Ibu Saudara. Yang penting saudara rindu bertumbuh mengenal pribadi Tuhan Yesus dan hidupilah setiap kebenaran-kebenaran ini. Sehingga kebenaran ini boleh menjadi berkat buat hidupmu, keluargamu tentu, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat buat kalian semua. Salam buat setiap keluarga-keluargamu di rumah, buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat orang tuamu, buat teman-teman sahabat dan keluarga besarmu. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Oh iya, bagi saudara yang rindu juga untuk konseling, rindu didoakan, saudara bisa inbox saja ke channel TikTok saya ya. Bisa inbox, nanti saudara bisa curhat di sana. Nanti saya akan berikan nomor WA kalau saudara memerlukan nomor WA itu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sampai bertemu besok pagi kembali dengan saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. At you. Bye bye.